karena ada kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan juga ini ya Tuhan, kami rindu untuk mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhanlah yang akan memberikan roh, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat mengerti, bahkan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami siap dan kami rindu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan, ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan yang baru kita bacakan tadi, yaitu Natal, menggenapi bahwa Yesus Kristus firman Allah yang hidup. Jadi Natal menggenapi bahwa Yesus Kristus firman Allah yang hidup. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, di mana Allah berbicara kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi berbicara kepada umatnya tentang kedatangan Mesias, atau kedatangan Juru Selamat, atau orang yang diurapi oleh Allah untuk menggenapi janji kepada keturunan daripada Daud, yaitu tentang kerajaan yang akan dipulihkan bagi mereka.
Jadi itu suatu perkataan Allah di mana Allah mengatakan bahwa Dia akan hadir ke dalam dunia ini. Ibaratnya saudara-saudara, seperti saya mau katakan kepada saudara saya yang ada di Manado bahwa saya akan mau ke Manado. Itu baru kata-kata, ya kan? Nanti terwujudnya ketika saya berada di sana. Oh, inilah yang Dia sampaikan bahwa Dia akan hadir bersama-sama untuk mengikuti Natal atau Tahun Baru di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus firman Allah yang hidup? Mengapa Yesus Kristus menggenapi bahwa Dia adalah firman Allah yang hidup? Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes mengatakan bahwa karena firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Yaitu Yesus Kristus. Nah, firman itu dikatakan bahwa Dia bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan di sini bahwa firman itu adalah Allah. Jadi kalau umpama dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan 1 tambah 1. Berarti firman itu, Yesus Kristus itu adalah Allah. Karena apa? Kenapa dikatakan bahwa Dia adalah Allah? Karena Dia bersama-sama dengan Allah. Nah, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah? Buktinya apa? Karena dikatakan bahwa Yesus itu dari kekal sampai kepada kekekalan. Dia sudah ada. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat 1, di sini Yohanes mengatakan pada mulanya. Berarti awal daripada mulanya memang Allah sudah ada. Nah, siapa itu? Pada mulanya adalah firman. Dia sudah ada. Mula-mula Dia sudah ada. Yesus Kristus itu sudah ada dari kekal. Itu Yohanes 1 ayat 1. Bahkan Nabi Mika juga menubuatkan tentang kekekalan daripada Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa yang permulaannya sejak dahulu kala, ya kan, sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu di dalam Mika pasal yang kelima ayat 1. Sering dihafalkan oleh anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan yang permulaannya sejak purbakala. Sejak apa? Sejak dahulu kala Yesus Kristus sudah ada. Dari kekal sampai kepada kekekalan. Di dalam kitab Kolose juga Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal 1 ayat 17 bahwa telah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini Yesus Kristus sudah ada. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 juga dikatakan, saudara-saudara. Di situ dikatakan Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja damai. Dan dikatakan di situ Bapa yang kekal. Berarti apa? Kalau itu menunjukkan kepada Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus sudah ada dari kekal. Bukan karena sudah ada dari 2000 tahun yang lalu, ya kan? Tetapi Dia sudah ada. Karena Yesaya juga menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bahkan Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Dikatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti itu yang Tuhan Yesus doakan, bahwa Dia katakan, Tuhan permuliakanlah aku, di mana dikatakan di sini dengan kemuliaan yang kumiliki, di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah kekal. Sebelum dunia ada, bahwa kemuliaan Dia sudah ada. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi ada bukti-bukti di dalam Alkitab, bukti-bukti di dalam nubuatan para nabi. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah ada karena Dia berdoa. Ya, istilahnya boleh dikatakan karena Dia sebagai manusia, ya kan, Dia merendahkan dirinya. Dan kemuliaannya itu seakan-akan Dia tidak pergunakan. Lalu Yesus berdoa bahwa Tuhan, kepada Allah, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa, Yesus Kristus dan Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Mengapa disebut sebagai Bapa? Kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah, sebagai gelar bagi Yesus Kristus? Sehingga pandangan orang lain mengatakan bahwa doktrin orang Kristen bahwa Bapa itu beranak. Kendati orang Israel mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oleh sebab itu ketika Yesus berbicara, dia menyebut Allah itu sebagai Bapa. Dan gelar bagi Yesus sebagai anak Allah. Dan bagi orang Israel, mereka atau orang Yahudi, mereka mengerti anak Allah Bapa itu sama. Karena itu Yesus katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, sama. Sama dia, setara. Sama dalam kedudukannya sama. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus, Bapa sama. Dia adalah Allah. Nah, dalam Yohanes 20 juga ayat 28 di situ dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Siapa yang menyebutkan ya Tuhanku dan Allahku? Ketika Thomas mengatakan kepada murid-muridnya, pokoknya sebelum saya melihat dia dan sebelum saya menusukkan jari saya kepada di lubang di lambungnya dan di tangannya, saya belum mau percaya. Dan bekas itu masih ada, Yesus tunjukkan. Kenapa bekas itu ada? Membuktikan bahwa dia benar-benar disalib. Karena banyak orang mengatakan bahwa dia tidak disalibkan, dia diserupakan, dan dia diganti oleh orang lain. Karena dia diangkat, langsung diangkat oleh Allah. Tetapi Yesus membuktikan 40 hari 40 malam dengan tanda yang ada di tangannya dan lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Dan Yohanes ingin mau melihat bekas itu. Dan tidak apa-apa saudara-saudara. Kadang-kadang juga kan kita sama seperti Thomas. Pokoknya Tuhan sebelum saya melihat, saya belum percaya. Akhirnya Tuhan tunjukkan. Tuhan tahu, bayangkan. Thomas itu cuma bicara sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak melapor kepada Tuhan. Tuhan, betul enggak? Kamu itu bangkit dari antara orang mati. Itu Thomas mau lihat. Tetapi Tuhan dengar, Tuhan tahu. Tuhan tidak bersama-sama pada waktu itu ya kan. Jasadnya atau tubuhnya. Tetapi Tuhan tahu. Lalu Tuhan katakan kepada Thomas, Thomas, kamu suka lihat, saya punya bekas paku di sini dan bekas tombak yang ada di lambung. Dan Thomas mencoba ya kan. Dia lihat, ya Tuhanku dan Allahku, memang benar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah. Di sini ada bekas tusukan ya kan. Di sini juga ada bekas bekas paku yang ada di sini. Membuktikan bahwa dia benar-benar disalibkan dan benar-benar dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Dia hanya diserupakan. Karena dia langsung diangkat oleh Allah. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari 40 malam dia menyatakan dirinya kepada banyak orang. Dan banyak saksi-saksi yang menyaksikan bahwa dia betul-betul bangkit. Kalian tidak percaya, lihat tangan saya. Ini saya disalibkan. Ini lambung saya ditusuk. Tetapi yang heran saudara-saudara, dia masih bisa makan, ya kan? Karena waktu itu, waktu dia menampakkan diri kepada Petrus, waktu Petrus mencari ikan, Tuhan bilang, apakah ada ikan goreng di situ, ya kan? Ada, dia makan. Karena Petrus berpikir bahwa orang yang sudah, artinya orang yang bangkit, lalu orang yang itu bahwa dia tidak memiliki lagi tubuh seperti kita ini. Boleh dikatakan dia sudah jadi hantu. Ya kan, coba kalau keluarga kita 3 hari lalu dia bangkit, lalu dia menunjukkan wajahnya kepada kita, kita takut kan? Karena itu Tuhan bilang saya tidak jadi hantu. Tetap ini masih ada daging saya ini, ya kan? Coba dia masih bisa makan. Itu yang membuktikan bahwa Yesus Kristus kekal. Dia katakan kekal kenapa? Karena
Thomas juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus Kristus tidak mengatakan, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Sehingga banyak orang-orang yang mengambil ayat yang mengatakan, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, 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 ya kan, akan diselamatkan. Mereka berpikir katanya, kalau orang Kristen menyebut dia sebagai Tuhan, mereka tidak, orang Kristen itu tidak selamat. Tetapi maksudnya Tuhan itu mereka tidak baca di ayat yang di awalnya, paragraf di awalnya itu. Kalimat di situ dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Di mana mereka teriak-teriak Tuhan, berbuat nama Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukan berarti orang Kristen mengatakan bahwa dia sebagai Tuhan, lalu akhirnya apa? Kita tidak selamat. Karena Thomas sendiri juga mengatakan bahwa, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa Tuhan tidak mengatakan, mencegah dia, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, kenapa kamu panggil saya Allah? Tuhan tidak menolak, karena Tuhan tahu bahwa memang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Nah, berikutnya saudara-saudara, apa bukti Yesus Kristus adalah firman Allah? Dan Yesus Kristus adalah Allah, firman itu adalah Allah. Buktinya apa? Yesus Kristus Maha Kuasa. Kemakuasaan Kristus Tuhan yang katakan di dalam Matius 24 ayat 18. Tuhan katakan apa? Kepadaku telah apa? Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu kemahakuasaan Tuhan. Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan kuasa. Kuasa di mana? Di bumi dan di surga. Di surga dan di bumi dia punya kuasa. Nah, kalau Tuhan punya kuasa di bumi dan Tuhan punya kuasa di surga, Yesus Kristus punya kuasa di surga dan di bumi, berarti dia adalah Tuhan. Kalau Presiden Indonesia, dia hanya berkuasa di Indonesia. Dia pergi ke Amerika, dia tidak akan berkuasa. Coba dia perintahkan, umpama Presiden Indonesia pergi ke Amerika, dia perintahkan tentara Amerika untuk berperang. Biar dia presiden, tentara tidak akan apa? Tidak akan mendengarkan. Tapi kalau dia di Indonesia berkuasa. Begitu juga Presiden Amerika. Presiden Amerika datang di sini, dia sebagai tamu, bukan sebagai Presiden Indonesia. Dia tidak berkuasa di Indonesia. Nah, tapi Yesus Kristus berkuasa. Dia katakan berkuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berarti dia berkuasa. Dia berkuasa juga atas kehidupan kita. Nah, itu cuma satu ayat saja yang saya ambil, karena banyak ayat-ayat yang menyatakan kekuasaan Tuhan. Nah, yang berikutnya, apa bukti Yesus adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah? Ya, Yesus Kristus Maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Dikatakan di dalam Matius 18 ayat 20. Di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa, saya tidak berani mengatakan bahwa di mana ada anak sekolah minggu 2-3 orang berkumpul dalam nama saya, di situ saya ada. Tidak ada, ya kan? Lalu saya katakan, contohnya di Jakarta, nanti kalau kamu sebut nama saya di sana, di situ nama saya ada. Dan di situ saya hadir, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa di mana kalau orang sebut nama dia, dia hadir di situ. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, nama Yesus Kristus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti apa? Menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dia adalah Maha hadir. Di sini dia ada, ya kan? Saya percaya di sini dia ada. Karena di sini lebih daripada 2 orang berkumpul, ya kan? Di gereja mana? Di gereja mana sedang beribadah? Di Jakarta dia sedang ada. Di mana di Amerika dia sedang ada. Karena ini firman Tuhan yang katakan. Di mana ada 2 orang berkumpul dan panggil nama saya, apakah saya ada di Jakarta? Saya tetap ada di sini. Berarti Yesus Kristus itu Maha hadir. Nah, di dalam Matius 28 juga ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Dia Maha hadir. Allah itu apa? Yesus Kristus itu apa? Berarti dia adalah Allah.
Bahwa dia katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pernah tidak ada seorang manusia yang sekarang ini mengatakan bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada tahun depan? Ya, siapa tahu nanti mati, dia akan meninggal minggu depan atau bulan depan. Tetapi Yesus Kristus berjanji kepada kita, kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pokoknya selesai. Kalau orang dunia katakan, ya kan, kalimat yang biasa orang kenal, sampai kiamat pun Tuhan akan menyertai kita. Nah, kiamat bagi kita apa? Sampai kepada kita diangkat oleh Tuhan. Lalu ada masa tribulasi yang akan terjadi, di mana masa kesengsaraan besar yang akan terjadi, tetapi kita akan diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bagi orang-orang Israel, Tuhan akan menyertai mereka. Nah, di masa tribulasi karena mereka tidak percaya kepada Kristus, Tuhan akan menyertai mereka. Dan di kerajaan 1000 tahun juga Tuhan akan menyertai mereka. Dan masa penghakiman akan terjadi di sana, di mana semua orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dihakimi. Dan mereka sudah dihakimi, mereka akan dibuang di dalam lautan api yang menyala-nyala. Tetapi bagi kita bahwa Tuhan berjanji, Yesus Kristus berjanji. Bahkan nabi-nabi pun tidak pernah berjanji sama seperti Tuhan. Umpama Nabi Yesaya mengatakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul orang Israel, di situ ada saya. Tidak ada. Daud pun, Salomo pun tidak pernah mengatakan seperti itu. Begitu juga seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 20. Bahwa nabi-nabi sebelumnya tidak mengatakan bahwa mereka akan menyertai. Nabi Musa pun yang dikenal sebagai nabi yang paling terbesar bagi orang Israel, dia tidak akan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bahkan Musa menyertai bangsa Israel tidak sampai masuk tanah Kanaan. Ya kan? Tidak sampai masuk tanah Kanaan. Oleh karena apa? Karena ada pelanggaran yang dia lakukan. Wah, Tuhan cuma bilang itu, akhirnya dia marah. Akhirnya air keluar. Tuhan bilang, sampai di sini Jo, mana di sini. Tuhan dia tidak mengatakan, bangsa Israel, saya akan menyertai kalian sampai kepada akhir zaman. Tetapi di sini dikatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah firman Allah, itulah Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat, ya saudara-saudara, apa bukti Yesus adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Tugas Yesus Kristus sebagai Allah apa? Menciptakan. Di dalam ayat 3 di sini dikatakan, di dalam pasal 1 Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus Kristus adalah Dia juga menciptakan langit dan bumi. Dia juga menciptakan kita. Kalau kita bandingkan dengan apa kitab Kejadian, ya kan? Nah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga banyak orang komen tentang apa? Tentang wajah Tuhan. Kok kalau orang India gambar wajah Tuhan kok lain? Orang Indonesia lain. Orang Cina pun lain. Mata apa? Mata cipit, ya kan? Nah, kalau orang Afrika pasti kulitnya gelap. Kalau orang Barat, matanya apa itu? Matanya agak biru, ya kan? Nah, beda-beda. Kenapa? Mereka menggambarkan bahwa ya itulah Allah kita. Sedangkan anak saya saja, dia gambar wajah saya, ya kan? Lain. Ya. Kriswal dan Kristi ini papi, ini mami. Bayangkan dia cuma kasih bulat, baru satu, masa saya jadi kurus sekali, ya kan? Baru tuh jari-jarinya begini, ya kan? Nah, dia ya baru kaki kayak bebek begini, ya kan? Kalau dia pikir-pikir, kok dia gambar begini? Apakah kita mengatakan dia salah, ya kan? Ya terserah dia mau gambarkan apa. Ini mami, ya kan? Ada rambut panjang, apa itu, sudah itu. Jadi mereka mengekspresikan bahwa memang artinya bukan gambar itu, tapi memang ada Allah menjadi manusia. Dan mereka bisa gambarkan. Allah menciptakan kita.
menurut gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupanya Dia. Saya menurut gambar, ada mata, ada telinga, ya kan? Karena itu apa? Yesus Kristus bisa mendengar, Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Dikatakan Dia bukan tidak panjang sabar, Dia panjang sabar menunggu kita. Itulah Tuhan Allah kita, saudara-saudara. Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Yohanes katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti tanpa Yesus sebenarnya, kalau tidak ada Yesus, kalau menurut ayat ini, ya kan, ini firman Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kita pun tidak ada. Karena itu kalau kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, Dia bilang, ngana saya ciptakan, tapi ngana tidak mengakui saya sebagai pencipta. Oke, saya hanguskan engkau, ya kan? Kalau kau tidak mengakui saya. Coba kalau anak kita tidak mengakui kita, wih, bukan bapak saya, ini bukan mama saya. Apalagi Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, ya kan, merendahkan diri, bahkan jadi miskin. Oleh karena apa? Supaya kita kaya. Dia jadi miskin. Sebenarnya Dia punya kekayaan, Dia ciptakan kita. Kalau ibarat anak kita sudah kaya, kita sudah jadi miskin, lalu Dia tidak akui kita, ya kan? Marah kita. Nah, sama seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus datang, saya jadi miskin gara-gara kamu, saya mau datang di sini. Tapi kamu tidak akui saya. Saya menciptakan kamu. Bahkan saudara-saudara, tugas Yesus Kristus sebagai Allah itu mengatur dan menetapkan segala sesuatu. Itu apa? Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Itu tugas Yesus, bahwa Dia mengatur dan menetapkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam Markus 2 ayat 10 bahwa Dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kalau kita, ya kan, ya kenapa kesalahan, ya boleh saya ampuni kamu, ya kan. Tapi kesalahan kita, ya kan, artinya kesalahan, umpama teman kita kesalahan, ya saya ampunilah kamu punya kesalahan. Tapi tidak membawa dia apa itu, oh sudah kamu masuk surga, ya kan. Karena saya bukan orang yang bisa sama seperti Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Oh kita katakan, oh sudah, kenapa dosa warisan mulai dari Adam dan Hawa saya sudah hapuskan. Saya bukan Tuhan, saya tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Tetapi hanya Yesus Kristus yang bisa menghapus dosa manusia. Dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu Yesus katakan sendiri. Yesus katakan anak manusia. Siapa anak manusia? Yaitu Yesus. Kenapa disebut sebagai anak manusia? Karena Dia Allah yang menjadi manusia. Dikatakan bahwa berkuasa mengampuni dosa. Dia punya kuasa mengampuni dosa. Dia katakan, oh dosa saya diampuni, dosa Pak Elias diampuni, dosa Pak Wahyudi diampuni, dosa semua kita yang ada di sini yang percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan apa? Ketika kita tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mati di kayu salib, Pak, untuk mengampuni seluruh dosa kita. Dia sudah ampuni. Muslim juga diampuni dosanya, ya kan? Tetapi yang Tuhan tidak ampuni dosanya apa? Ketika mereka tidak mau mengakui bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika apa? Ketika mereka tidak mengakui Dia sebagai Tuhan. Ketika mereka tidak mengakui bahwa Dia mati di kayu salib untuk pengampunan dosa bagi mereka. Nah, semua manusia Dia ampuni. Tetapi kalau kita tidak, biar dong nanti saya yang apa itu, nanti saya yang mengusahakan sendiri untuk mengampuni dosa saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengampuni kesalahannya sendiri. Biar dibayar, ya kan? Oh saya mau bayar. Bayar sama siapa? Bayar sama Allah. Allah punya kekayaan yang luar biasa. Tuhan minta 1 triliun karena kesalahan. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka bersalah, mereka bawa apa? Burung tekukur, bawa kambing, bawa domba. Tapi apakah hari-hari mereka berbuat dosa bayar terus, ya kan? Habis itu babi, habis itu apa itu? Kambing, bukan babi ya. Karena saya pelihara babi.
Untung sekarang ya kan, tidak ada hukum Taurat. Coba kalau ada hukum Taurat, mau cari kambing di mana ya kan? Kita cuma pelihara babi, pelihara babi ya kan? Tuhan, haram itu, nggak boleh bawa itu sebagai pengampunan dosa. Jadi Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Bahkan dikatakan membangkitkan orang mati. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Di dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 54. Tuhan katakan, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hanya Yesus Kristus yang bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang percaya kepada dia akan dibangkitkan. Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah Yesus Kristus sebagai Allah. Sebagai Allah kita, dia berkuasa. Kalau saya mati nanti, satu kelak nanti dia akan bangkitkan saya. Tidak ada seorang pun yang akan berjanji bahwa nanti kalau kamu mati, nanti saya akan bangkitkan. Hanya Yesus Kristus. Bahkan di dalam pasal ini, di dalam ayat 39 sampai 54, Yesus sudah berjanji kepada kita. Jadi tidak usah takut percaya kepada Yesus. Kalaupun mati, orang tembak, orang bunuh, satu kala nanti juga saya akan bangkit. Yesus Kristus akan membangkitkan saya, kan? Bahkan menjadi saya sudah tidak sakit-sakit lagi, ya kan? Saya sudah tidak lapar lagi, saya sudah tidak merasakan kelemahan. Kenapa? Karena kita sudah jadi sempurna. Ketika kedatangan Kristus di awan-awan, orang yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan. Orang yang mati di dalam Kristus, ini mati di dalam Kristus, yang artinya yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu kita akan bersama-sama dengan mereka yang tidak mati, karena mereka diubahkan. Baru Tuhan Yesus angkat kita. Dia berkuasa atas kebangkitan. Nanti ada kebangkitan juga berikutnya. Orang yang sudah mati, yang tidak percaya kepada Kristus, nanti dia akan bangkitkan. Dia bangkit, senang, mereka bangkit. Aduh, terima kasih Tuhan sudah bangkitkan. Tapi Tuhan, tunggu dulu. Nah, kamu percaya saya enggak? Nah, kalau kamu enggak percaya saya, dia lemparkan di lautan api yang menyala-nyala. Kitab Wahyu mengatakan itulah kematian yang kedua. 2 kali mati mereka. Tetapi bagi kita, ya kan, ketika kita percaya 2 kali lahir, cuma 1 kali mati. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga dikatakan bahwa bukan cuma dia membangkitkan orang mati, tetapi apa? Dia menghukum manusia. Di dalam Yohanes 5 ayat 22. Jadi bukan juga dia, supaya kita dibangkitkan, tetapi juga dia bisa menghukum. Hanya dia yang bisa menghukum manusia. Ya kan, di hari kiamat nanti. Dan di dalam ayat di dalam Yohanes 10 ayat 28, memberi hidup yang kekal. Yesus katakan, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Yesus memberikan hidup yang kekal. Kepada kita yang percaya, dia akan berikan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan kepada mereka yang tidak percaya juga, dia akan berikan hidup yang kekal di mana? Di lautan api yang menyala-nyala. Itu tidak akan mati-mati. Sudah, Anda percaya saya kasih masuk di neraka, itulah kehidupan kekalmu. Bayangkan mau mati, mau tidak mati, tetapi ya di dalam lautan. Jadi kesempatan, artinya kita bersyukur bahwa kita bisa mengenal Kristus. Karena dia sebagai Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus firman Allah yang hidup? Di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang kedua, karena firman itu telah menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, mengapa Yesus firman Allah yang hidup? Karena dia firman Allah telah menjadi manusia. Dia Allah dan dia datang ke dalam dunia ini, dia jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Itu banyak kali menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kok Allah itu bisa jadi manusia? Nah, bayangkan dunia ini besar, ya kan, bagi kita. Tetapi bagi Tuhan, dia yang ciptakan dunia ini. Dia di tangan dia. Nah, bagaimana dia bisa masuk? Dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa.
Nah, kalau kita di situ ya kan, bagaimana kita bisa masuk di kota itu? Satu-satunya cara Allah ya kan, artinya memang ini tidak ada dalam firman Tuhan, tapi kita berpikir juga, harus saya jadi manusia. Karena tidak muat kalau Allah masuk di bumi ini ya kan, yang besar Allah yang besar, tangannya saja dia masuk begini, aduh. Bayangkan dia bilang itu, janganlah kamu bersumpah demi langit dan janganlah kamu bersumpah demi bumi. Karena bumi ini adalah tumpuan kakinya dan surga adalah tahtanya. Nah, kaki saja kalau dia itu besar ya kan, ya mungkin saya bilang cuma di ujung kuku bumi ini sama dia. Kalau kita melihat bahwa bumi ini, kalau menurut ilmuwan, bumi ini ada planet paling terkecil. Bagaimana dengan planet-planet yang paling besar yang Tuhan ciptakan? Bayangkan ada planet paling besar, ini mungkin bumi yang paling kecil. Tuhan kasih di antara ini 3 ya kan, matahari di sini. Tuhan kasih. Cuma kecil, bagaimana Allah bisa? Ya harus dia jadi manusia. Dia berfirman kepada nabi-nabinya. Apalagi dia sebagai kita tahu bahwa Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana manusia bisa tahu bahwa dia itu adalah Allah? Untuk membedakan apa? Membedakan iblis, malaikat, ya kan? Karena malaikat juga bisa jadi berupa wujud jadi manusia, ya kan? Tapi tanpa daging. Itulah bedanya antara Allah dan malaikat-malaikat dan dan iblis. Karena iblis juga Tuhan sudah lemparkan di mana? Di bumi. Nah, dia bisa menyerupai kita. Iblis saja bisa menyerupai kita, ya kan? Kita lihat, rupa ada bayang-bayang orang tua kita, ya kan? Kenati bukan orang tua kita. Ada orang yang meninggal. Dia ada tunjuk di di dapur meminta makan. Kenati iblis itu, mana mungkin ada orang tua. Tidak ada daging, tetapi Tuhan bisa menjadi daging. Lewat caranya bagaimana? Dia sudah membuatkan kepada nabi-nabi bahwa dia akan datang. Dia akan berinkarnasi, ya kan? Lewat mana? Dia harus jalurnya lewat manusia. Dia pilih dulu, ya kan? Siapa yang cocok? Orang Indonesia? Tidak ada di dalam pembuatan garis keturunannya itu, ya kan? Orang apa? Orang Papua atau orang apa? Orang Kalimantan? Tidak. Dari suku apa yang dia mau pilih? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, jadi dia harus datang kepada apa? Kepada bangsa Israel. Dan dia pilih juga. Karena dia harus menjadi raja, menggantikan memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan dia datang sebagai imam, dan dia datang sebagai rasul, dan dia datang juga sebagai apa? Sebagai imam bagi mereka. Jadi dia harus dari keturunan apa? Walaupun Israel dia nak pilih, dari Ruben saja saya mau garis keturunan. Tapi dia cari, Maria. Bayangkan Maria dicari, Maria ini keturunan dari mana? Dia keturunan Raja Daud. Masih keluarga Harun. Berarti masih apa? Masih ada keturunan imam. Jadi Tuhan pilih. Dia nak pilih dari mana? Dari Indonesia. Indonesia di mana? Di Sulawesi. Sulawesi mana? Suku Minahasa. Tuhan lahir dari suku Minahasa. Tidak ada jalurnya itu, ya kan? Biar orang bilang bahwa ada Tuhan Yesus di Minahasa. Tetapi kalau menurut Alkitab, tidak ada nubuatan bahwa Yesus lahir di Minahasa. Yang ada di dalam nubuatan bahwa dia lahir dari apa? Keturunan daripada Raja Daud. Bahkan dia lahir juga di kota Raja, di Daud. Artinya apa? Untuk mengingatkan bagi bangsa Israel bahwa untuk mengkokohkan kerajaan bagi mereka, untuk memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Nah, supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti kenapa ada keturunan. Kenapa harus ada silsilah Yesus Kristus secara manusia? Kalau Yesus Kristus tidak ada silsilah secara manusia, banyak orang bisa mengakui bahwa dia adalah Yesus. Karena kedepannya nanti ya kan ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus. Saya Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ini ada doktrin, ya kan? Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan bahwa Yesus Kristus datang dari Cina berupa perempuan. Tidak ada di dalam Alkitab mencatat bahwa ada Tuhan Yesus datang dari Cina dan perempuan. Bahkan dia dikatakan dia harus laki-laki. Kenapa dia harus laki-laki? Karena harus memenuhi syarat untuk hukum Taurat, yaitu laki-laki harus disunat. Kenapa nak perempuan, ya kan? Kalau begitu kenapa Tuhan tidak lahir, tidak ada kelamin? Nanti orang bingung.
Bagaimana nubuatan tentang laki-laki, seorang putra telah lahir, ya kan, untuk kita. Nah, itu sudah dinubuatkan, saudara-saudara. Nah, karena itu firman itu telah menjadi manusia. Nah, apa tujuan Yesus menjadi manusia? Itu yang terpenting bagi kita. Kenapa Yesus Kristus itu menjadi manusia? Orang bilang kan dia maha kuasa. Kenapa tidak dia rubah saja manusia ini supaya dia percaya kepada dia? Bayangkan, sudah didatangkan hakim pertama, hakim-hakim, ya kan? Baru nabi-nabi, dia kasih nabi-nabi kepada bangsa Israel. Nabi-nabi berulang kali berbicara tentang juru selamat. Orang Israel pertama percaya. Ketika mereka keenakan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka lagi itu kepada Allah, tidak percaya lagi kepada Allah. Allah buang lagi mereka, saya buang kalian. Kalian tidak mau percaya sama saya. Habis itu nabi-nabi juga berbicara kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel, karena bangsa Israel ini harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sesuai dengan apa? Tuhan pilih kepada Abraham, lewat keturunan dia akan menjadi apa? Menjadi berkat. Dan bangsa Israel juga harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Memberitakan tentang keselamatan kepada bangsa-bangsa. Salah satu contohnya Yunus. Yunus diutus kepada bangsa lain, Niniwe, supaya Niniwe selamat, percaya kepada Allah. Tetapi akhirnya karena dia pikir, karena musuhnya orang Israel, saya tidak mau, Tuhan binasakan mereka. Tapi Tuhan punya cara lain. Oh tidak, saya punya cara lain untuk kamu. Biar kamu nabi, sejago apapun, saya buang kau ke laut, supaya kau dimakan ikan, ya kan? Ya bukan ikan teri yang makan dia. Kalau ikan teri juga boleh juga, tidak apa-apa. Tapi kan itu atas penentuan Tuhan, ya kan? Jadi persoalan memang di masyarakat, ikan apa yang makan dia? Ikan paus kah? Ikan hiu? Tidak perlu tentang ikan. Yang penting Tuhan yang tentukan dia masuk di dalam perut ikan. Entahkah dia masuk di perut gorango, orang Manado bilang, ya kan? Entahkah ikan apa, ikan pasir, atau ikan bakar, ikan kaleng, masuk ikan kaleng, tidak apa-apa. Terserah Tuhan, ya kan? Tuhan punya cara, tapi dia hidup. Luar biasa, ya kan? Salah satu nabi yang memang, kalau saya baca tentang Nabi Yunus, saya juga rasa-rasa mengikuti dia pe telinga. Masa Tuhan panggil dia cuma tidur-tidur di mana itu, di kapal. Kok sebab gelombang lagi, ya kan? Nah, biar aja, tenggelam aja saya. Biar aja Tuhan, tenggelam aja saya. Oh tunggu dong Tuhan, tunggu dong. Saya mau suruh ini nakoda ini buang kau ke laut, baru kau tahu. Gara-gara ngana kata orang ini perjalanan ini semua gelombang begini. Siapa ngana? Ya saya lari dari Tuhan. Oh gara-gara ngana. Jadi tolong apa dah? Biar dong, buang aja saya di laut. Daripada saya menyelamatkan orang ini. Nah ini sudah ambil 1, 2, pegang di kaki dia, pegang di tangan. Ini nabi ini, ya kan? Ya buang Jo, buang 1, 2, 3, ayo buang. Biar tuh, gara-gara ngana ini. Akhirnya ada ikan makan, ya kan? Atas penentuan Tuhan. Tuhan juga sayang juga. Ini nabi saya, mau selamatkan orang-orang yang belum percaya. Biar Jo, saya tolong Jo dia lewat apa ikan. Mungkin ikan rasa yang rasa 3 hari tidak mandi, saya muntahkan kau, ya kan? Tapi ini anda ada di dalam firman Tuhan bahwa dia bau busuk, ya kan? Sehingga dia dimuntahkan. Tidak, dimuntahkan oleh Tuhan. Baru dia sadar di situ. Panggil juga sih masih dia mengeluh. Itu bayangkan nabi. Jadi saudara-saudara, bayangkan nabi-nabi berbicara kepada umatnya, kepada bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa-bangsa lain tidak mau peduli tentang adanya Allah. Karena itu tujuan Yesus datang. Di dalam ayat yang ke-10 di sini dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan, dunia yang dia jadikan, manusia yang dia jadikan, tetapi dunia tidak mengenal dia, kita tidak mengenal dia. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, siapa penciptanya. Ibaratnya, saya punya anak, tapi anak saya tidak mau kenal saya, ya kan? Ini papa saya, coba lihat di foto, ini papa saya, ini papa, nah ini papi, ini papi. Oh bukan, ini bukan papi. Aduh, bayangkan kalau kita sudah dikit-dikit begini, ya kan? Anak tidak mau mengakui kita. Nah, ini papa. Iya kau? Iya. Bukan. Nah, bayangkan, Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan kita manusia, tetapi manusia tidak mengenal Allah.
Itulah sebabnya saudara-saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Yaitu bangsa Israel. Dia pilih bangsa Israel, dia kasih sempurna bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel dikasih sempurna oleh Allah? Karena Allah itu sempurna, Allah itu kudus, Allah itu suci. Dia mau menguduskan bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini menjadi pengantara antara Allah dan bangsa-bangsa lain, menjadi berkat. Dia kasih apa? Kasih hukum Taurat, supaya kalian sempurna, supaya kalau saya datang, kalian tidak mati oleh karena kesucian saya, oleh karena kekudusan saya. Tetapi bangsa Israel tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Bayangkan, tidak bisa. Kita pun tidak bisa melakukan. Tuhan pikir, ya kan, sudah dia kasih hukum Taurat kepada mereka. Sudah, jangan menghormati orang tua. Tapi banyak orang Israel juga tidak menghormati orang tua, ya kan? Masa cuma menghormati orang tua kamu tidak bisa? Sebenarnya itu cuma sepele, ya kan? Kita saja kalau ada peraturan anak-anak, masa kalau ada tamu duduk manis-manis, jam 2 sudah buka toples, tamu datang kau buka toples, kau ambil, ya kan? Tidak bagus, harus hormati orang tua. Tetapi kadang-kadang anak-anak juga, ya kan, yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, datang tamu mereka juga duduk. Pas buka mau anggap jauh rumah sendiri, ya, buka toples, ya dia duluan. Enak, harus menghormati orang tua, kasih orang tua duluan. Begitu juga di tempat makan, ya kan. Kadang-kadang anak-anak juga, ya, mereka duluan tidak menghormati orang tua. Kita saja kadang-kadang tidak menghormati orang tua. Ada orang duduk di situ, ya kan, kita permisi, tabe atau apa, ya kan. Bayangkan cuma itu saja sepele, menghormati orang tua. Masih kita kadang-kadang tidak bisa menghormati orang tua. Jangan mencuri, jangan membunuh. Tetapi apa yang terjadi bangsa Israel? Mungkin banyak mencuri, ya kan. Nah, lewat di jalan ada orang punya, ya kita saja, ya kan, kalau ada orang punya, nah kita ambil saya, minta pepaya. Yo ambil saja. Nanti dia sendiri yang menjawab. Oh minta pepaya. Yo, ambil saja. Biasa itu teman-teman saya biasa begitu. Kalau di jalan, kalau sudah lapar di kebun. Oh, minta langsat. Yo, ambil saja. Nanti dia yang bicara, tapi dia yang jawab. Pas om dapat lihat, mereka apa tuh pepaya? Nggak, mau bikin melayang-layang. Nanti saya salah, ya kan? Nah, itu saudara-saudara. Bahkan orang Israel juga pada hari yang pada tahun ke-7 juga mereka harus membebaskan sandera-sandera mereka. Ada yang berhutang harus dibebaskan. Nah kalau kita seperti begitu, 7 tahun dia berhutang sama saya, semua bebas ini. Kalau memang ada peraturan seperti itu, hukum Taurat, saya akan mau utang sama Papa Nia. Pak boleh pinjam 10 juta. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pas 7 tahun, sudah bebas. Ya kan? Karena hukum Taurat mengatakan, ya, kasih bebas. Menurut hukum Taurat, 7 tahun ya utang, harus diputihkan. Nah kalau semua orang begitu, habis juga dia uang, ya kan. Aduh, tidak mau kasih pinjam. Tuhan bilang ada hukum Taurat, ya kan. Harus kita kasih pinjam kepada orang yang kekurangan. Nggak boleh, itu hukum Taurat. Nah, nggak boleh juga makan riba, ya kan. Bagi Israel, kalau kita panen juga, kita panen yang jatuh-jatuh itu jangan diambil menurut hukum Taurat. Kasih sisa kepada orang-orang. Kita petik coklat ada yang jatuh, enak boleh ambil. Nanti dibiarkan itu siapa yang bisa pergi ambil, ya kan. Nah, begitu juga kelapa. Kalau ada kelapa yang jatuh, jangan pergi ambil. Ada orang yang miskin yang harus pergi ambil, ya kan, untuk kasih tinggal untuk dia. Begitu juga kalau kita petik buah atau apa, kita kasih sisa untuk orang-orang yang miskin. Kalau kita bagi jo, ya kan, apa semua tidak. Nah itu bayangkan juga kalau umpama hasil panen pertama kita juga harus diberikan apa di dalam bait Allah. Kita beli mobil 1, ya kan, hasil panen pertama, ya. Kalau umpama panen pertama, gaji pertama mungkin kita masih bisa kasih sama Tuhan, ya kan. Tapi kalau mobil pertama, nggak ada yang bisa kasih sama Tuhan.
Kalau kita beli rumah pertama, nggak ada yang bisa kasih sama Tuhan. Cuma anak pertama, ya kan, anak pertama laki-laki yang kita bisa kasih sama Tuhan. Biar Jo, daripada dia setengah mati saya ajar-ajar dia, daripada dia kabal, kasih jadi hamba Tuhan tuh. Kita kasih sama Tuhan yang kabal-kabal. Ya, jadi pendeta jo dia, daripada aduh pendeta, anak saya mau sesuai dengan firman Tuhan bahwa anak tunggal pertama laki-laki harus diserahkan kepada Tuhan. Nanti gara-gara apa? Gara-gara kabal, tidak mau belajar. Kirim ke apa? Kirim ke mana? Ke sekolah teologi saja. Ya kan? Daripada apa? Tapi ini yang kali ini tidak kabal-kabal ini masuk teologi. Bukan Advent maksud saya, bukan juga Adetri. Adetri memang itu sudah dijanjikan dari kecil bahwa dia jadi apa tuh? Bukan karena dia kabal tidak rajin belajar bahwa kirim jo ke stan, ya kan? Tapi itu saudara-saudara, itu hukum Taurat memang kalau mau jadi sempurna di dalam hukum Taurat tidak ada yang mampu melakukan. Bangsa Israel juga tidak ada yang mampu melakukan. Karena itu Tuhan sendiri datang. Tujuan Yesus datang menjadi manusia apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya. Bahkan ia datang untuk apa? Memberikan anugerah kepada kita di dalam ayat 16 dan ayat 17. Di sini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bayangkan, hukum Musa diberikan kepada bangsa Israel, hukum Taurat. Tak ada satupun yang mampu melakukannya. Saudara ingat cerita tentang orang muda yang kaya, tapi dia agak sombong rohani lah, ya kan? Ya, dia coba sama Tuhan, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Di Tuhan bilang, lakukan saja hukum Taurat. Coba Tuhan tanya sama saya, hukum Taurat apa yang saya belum pernah lakukan? Tuhan bilang, jangan mencuri. Saya sudah lakukan. Saya kaya. Jangan membunuh. Saya tidak pernah membunuh, Tuhan. Menghormati orang tua. Aduh, Tuhan, luar biasa kau ini. Berarti kau ini sempurna. Cuma anak jual, anak harta, kau anak bagi pak orang miskin. Sedih dia tuh. Berarti dia tidak melakukan. Salah satu saja yang dia tidak lakukan, berarti batal semua hukum-hukum yang lain. Berarti kamu tidak mengasihi sesama manusia. Kadang-kadang kan banyak orang berpikir, saya ini orang baik. Saya ini orang baik, saya ini orang baik, saya ini orang baik. Tetapi satu saja yang kita tidak lakukan di dunia ini, batal semuanya. Sama seperti orang Israel. Sama seperti orang kaya. Akhirnya apa? Dia pergi dengan sedih karena dikatakan banyak hartanya. Kalau mau jual 1 triliun sampai harta mesti bagi sama orang. Coba kita di sini Tuhan perintahkan jual hartamu kalian semua di sini, lalu bagikan kepada orang miskin. Aduh, saya berpikir saya mau jual babi, seberapa bulan saya pelihara, saya cuma mau kasih bagi sama kalian, ya kan? Secara manusia, kalian 30 ekor saya jual 90 juta bagi sama orang, saya dapat apa Tuhan, ya kan? Karena itu Yesus Kristus datang, dia bawa anugerah kepada kita. Gereja Alkitab Anugerah juga bawa anugerah kepada saudara-saudara. Nah, ia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Tujuan Yesus datang untuk apa? Untuk dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Orang-orang Israel juga yang terhilang. Jauh daripada Tuhan, menghilang, ya kan? Tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, bukan cuma orang Israel, prinsipnya kita juga adalah orang-orang yang hilang. Yang hilang di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita berbuat dosa sama orang tua, kejahatan kepada orang tua, saya pernah buat kesalahan. Saya usahakan tidak mau datang ke rumah, ya kan? Saya takut sekali karena saya buat kesalahan. Sama kita, ya kan? Kalau kita buat kesalahan kepada orang tua, pasti kita akan menjauh. Nah, mungkin Pak, saya buat kesalahan, kumpul. Nggak ada anak-anak bilang begitu. Saya ambil papa punya uang 2 juta di situ, saya bongkar. Pasti dia lari kemana-mana, ya kan? Saya habis dulu itu uang itu, baru dia datang. Sama seperti anak yang hilang. Dia habis dulu hartanya, sampai dia kerja di tempat peternakan,
Dia kurang makan apa? Dia kurang makan apa itu? Makanan babi. Nah, dia makan, ya aduh, ternyata orang tua saya kaya. Kenapa saya cuma sini makan apa itu? Sisa-sisa makanan babi, ya kan? Aduh. Siapa tahu makanan babi di sana kan bagus-bagus. Ada kan makanan babi juga yang dimasak seperti singkong, ya kan? Ampas tahu, sama dia itu. Sama di apa itu di Jono Oge itu ada makanan-makanan sisa yang mereka ambil di KFC. Ada yang masih bagus-bagus. Memang ada yang masih bagus-bagus, Pak. Karena KFC itu nggak boleh itu dia simpan makanan. KFC dengan apa nasi-nasinya, ada nasi-nasinya sudah itu kan. Siapa tahu itu juga ya kan, tapi makanan babi. Jadi makanan babi. Ada makanan restoran, ada yang apa itu dari hotel-hotel yang dibuang itu. Kan nggak boleh di hotel juga restoran dia simpan makanan juga kasih panas. Nanti itu juga. Ada yang ambil dia Pak masih baru-baru. Tapi ada juga yang bilang, iya KFC juga kami kadang-kadang makan. Oh, saya bilang berarti sama seperti anak yang hilang ya. Tapi kalau makanan babi saya itu konsentrat, aduh susah dimakan itu. Karena itu pakan jadi ya kan. Kalau pakan jadi kita makan itu bisa gemuk jadi kayak babi ya kan. Aduh, kalau saya kayak babi begitu, lalu makan makanan itu ada. Jadi itu sudah dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuannya Tuhan. Karena dia sudah jadi manusia. Kalau dia masih Allah, dia cari manusia, tapi manusia tidak mau mengenal dia. Ia datang juga untuk apa? Menyerahkan dirinya sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 2. Rasul Paulus katakan bahwa dia datang untuk apa? Menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia sebagai korban. Orang susah, yang ada kesalahan, yang tidak bisa beli apa itu kambing, domba, apakah dosa mereka tidak bisa dihapuskan pada waktu itu ya kan? Kalau orang susah. Apalagi kalau orang kaya dia tidak mampu membeli apa itu, memberi lembu dan sapi untuk sebagai apa? Untuk menghapus dosanya, bawa di apa itu, bawa di bait Allah dan darahnya itu dipercikan. Kalau mereka yang tidak mampu semuanya, bagaimana dengan dosa mereka? Berarti Allah pilih kasih. Hanya Allah pilih kasih untuk orang-orang yang kaya yang mampu untuk membeli. Nah, coba kita pikirkan di sini ya kan tempat kita jika masih berlaku hukum Taurat. Kalau kita berbuat kesalahan berdosa ya kan di hadapan Tuhan. Berbohong saja sudah berdosa ya kan. Berarti kita perlu apa? Kita perlu binatang untuk menghapus dosa kita. Tapi apakah kita mampu membeli itu? Nanti burung tekukur jadi mahal ya kan, pasti ulang tahun, pasti Desember ini banyak orang akan bawa itu ya kan. Kambing juga pasti akan mahal. Kalau di rata-rata kali 5 juta, aduh tidak mampu, berarti dosa saya tidak akan bisa dihapus oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia datang untuk apa? Menyerahkan dirinya biar saya yang jadi korban. Untuk menyerahkan dirinya dikatakan menjadi persembahan, korban yang harum bagi Allah. Yaitu Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus dikatakan dia sebagai anak domba Allah. Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya bukan berarti bahwa Yesus Kristus itu binatang, tidak. Artinya digambarkan sebagai domba. Bagaimana domba persembahan mereka bagi bangsa Israel. Dan dia adalah persembahan bagi kita juga. Ia datang apa? Untuk apa? Mengasihi dan menyerahkan. Dia datang untuk apa? Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukan yang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Yang apa? Menyerahkan dirinya untuk saya. Dia menyerahkan dirinya untuk saya dan apa? Dia mengasihi saya dan menyerahkan dirinya. Dia Tuhan mengasihi saya dan dia menyerahkan dirinya untuk saya. Nah, kalau Pak Elias berbuat dosa, saya tidak bilang begini, Pak Elias biar saya yang menyerahkan diri saya, ya kan? Biar tuh Pak Elias yang mati, karena Pak Elias yang berbuat dosa, ya kan? Kenapa saya harus tanggung? Nah, tapi Yesus Kristus lain. Dia katakan dia mengasihi saya, bahkan dia menyerahkan dirinya untuk saya. Dan ia datang untuk apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Di dalam 1
1 Yohanes 3 ayat 16. Ia datang untuk menyerahkan nyawanya untuk kita. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Bayangkan, dirinya dia jadi korban. Nyawanya dia serahkan untuk saya dan saudara-saudara. Tidak ada seorang pun, pejabat apapun, nabi siapapun yang menyerahkan dirinya. Hanya Yesus Kristus. Daud tidak pernah mengatakan seperti Yesus Kristus. Salomo tidak pernah mengatakan seperti Yesus Kristus. Musa pun, nabi yang besar bagi bangsa Israel, dia tidak katakan, saya akan menyerahkan diri saya untuk kalian. Dia tidak. Justru pada waktu waktu dia memukul ada yang berkelahi, ya kan, dari kubur dia lari, dia takut sekali. Sebenarnya dia mau tolong bangsa Israel. Nah, ia datang untuk apa? Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ia datang untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengerti, Allah itu adalah maha kuat. Dia kasih peraturan-peraturan kepada kita sebagai manusia. Memang terlalu berat. Karena itu ia datang di dalam dunia ini jadi manusia supaya apa? Dia tahu kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Itu dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Kelemahan saya dan saudara-saudara. Kadang-kadang juga kita, ya kan, kasih peraturan sama anak-anak kita. Contohnya, umpama kalau kita di toko atau jaga di apotik. Sudah, kamu jaga saja di toko. Pasti kita rasa mengantuk. Masa cuma berjaga saja kamu mengantuk, ya kan? Kan peraturan. Kalau kita pernah terjun, betul juga ya. Kalau kita berjaga ini ngantuk juga ya. 1 minggu, 2 minggu kita berjaga, pasti kita merasakan kelemahan. Nah, Tuhan merasakan kelemahan-kelemahan karena dia datang sebagai manusia dan dia mau merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kamu lemah di mana? Oh, dia lemah di sini. Oh, dia kuat di sini. Oh, ternyata ini kuat di sini. Jadi itu yang dia datang ke dalam dunia ini. Oh, ternyata jadi manusia itu, ya kan, punya kelemahan-kelemahan. Oh, ternyata saya ciptakan ini. Kalau kita tidak pernah jadi sama seperti mereka, ya kan, tidak tahu kelemahan. Coba kalau kita nonton sepak bola, lalu kita bilang, tenang sana, tenang sini, ayo cepat gol. Bodoh sekali itu. Masa itu tidak dapat, ya kan? Masa dia bisa kasih kurang dia dengan gawang, kenapa? Coba kamu jadi dia, ya kan? Oh, ternyata kalau saya jadi pemain sepak bola, baru saya tahu kelemahan. Oh, ternyata main sepak bola itu seperti begini. Apalagi kalau main badminton, ya kan, kalau umpama ada itu, maunya kita Indonesia juara. Coba kalau Indonesia kalah. Bodoh sekali ini ginting ini dengan itu, ya kan? Kenapa dia cuma kasih bola begitu? Coba kalau kita main, kita baru merasakan, oh ternyata itu kuat. Lawannya kuat. Baru kita tahu. Kenapa kita jadi pemain? Jadi kita tahu kelemahan-kelemahan, ya kan? Oh, mungkin sama seperti saudara, ya kan? Aduh, salah Pak Pendeta khotbah ini. Sebenarnya harus begini dia berjalan. Coba kalau kita naik di atas mimbar, ya kan, pasti gemetar. Saudara-saudara, gila apa ya? Teman saya saja melatih berkhotbah itu menangis. Bukan karena sedih, karena orang tuanya, ya kan, tidak kasih uang jajan, menangis. Baru membaca saya sudah gemetar. Kita nanti apa yang semua itu? Nah, ya kan? Karena kalau kita masuk, baru kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Nah, sama seperti Yesus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini jadi manusia supaya dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Lemah, kasihan manusia itu memang lemah. Mereka tidak bisa membunuh saja. Mereka jangan membunuh, tapi mereka membunuh. Lemah. Bagaimana mereka lihat? Oh, bagaimana kita tidak membunuh? Mereka sudah ambil pedang, ya kita bunuh juga, ya kan? Aduh, ternyata ini yang saya ciptakan. Jangan mencuri. Bagaimana kelemahan mereka? Mengapa mereka mencuri? Karena tidak ada makanan, ya kan? Jadi akhirnya mereka mencuri. Nah, itu kelemahan-kelemahan manusia. Karena itu dia datang, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, walaupun dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, itu masih di dalam Ibrani 4 ayat 15.
Tapi dia tidak apa? Tidak berbuat dosa. Jadi walaupun dikatakan di situ bahwa dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu kelemahan kita, tapi dia tidak masuk di dalam dosa itu. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ia datang juga untuk apa? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuan-ketentuannya. Itu yang maksudnya dia datang. Di dalam apa? Efesus 2 ayat 15. Dia datang untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya. Nah, itu perintah, ada perintah-perintah, ada ketentuan-ketentuan, ada hukumnya. Nah, coba bayangkan. Kalau umpama dia tidak menggenapi hukum Taurat itu, kalau kita mencuri, ya kan memang hukum moral, harus dihukum secara hukum itu. Tetapi menurut hukum Taurat, kalau kita mencuri, kita harus potong tangan kita. Adakah kita di sini pernah mencuri, lalu dipotong tangannya? Kalau seandainya hukum Taurat itu masih berlaku, kita semua di sini habis tangannya semua, ya kan? Ada teman saya itu, kasihan dipotong tangannya dua-dua. Karena dulu dendam lama, bayangkan. Bayangkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau ada orang berkelahi, lalu dia pukul, jatuh giginya, harus balas. Jahat dia harus jatuh giginya. Artinya saling membalas. Hukum Taurat juga mengatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu, ya kan, umpama saya melihat perempuan, itu sudah bersinar menurut hukum Taurat. Bahkan mata kita harus apa? Dicungkil. Nah, apa bapak-bapak tidak pernah melihat itu cantik itu cewek itu, masih putih. Kalau hukum Taurat itu sudah dicungkil mata kita. Orang Israel tidak pernah, ya kan? Tidak mampu mereka lakukan. Coba kita lihat Daud, waktu dia disoto, lihat apa istrinya itu, ya kan? Sebenarnya dia menurut hukum Taurat itu dia sudah bisa, gitu kan, dia sudah bersinar. Dilempar. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena itu dia bilang, waduh, memang berat, memang hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Segala ketentuan-ketentuannya, peraturan bagi bangsa Israel menurut hukum Taurat. Imam itu harus dari apa? Harus dari keturunan Lewi. Saya bukan keturunan orang Lewi, ya kan? Nah, kalau menurut hukum Taurat, saya jadi pendeta harus dari keturunan Lewi. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan saudara-saudara, ya kan? Ya, tidak apa-apa. Kamu dari keturunan apa, menjadi hamba Tuhan, percaya kepada Kristus. Nah, peraturan-peraturan juga bagi bangsa Israel, hukum Taurat bagi mereka, ketentuannya, bahkan dia dijadikan terkutuk. Dia di kayu salib dia datang, sehingga hukum Taurat itu dibatalkan. Bukan hukum Taurat yang ke-10 hukum Taurat. Kita harus menghormati orang tua juga, ya kan? Yang membunuh juga ada peraturan-peraturan dari hukum Taurat. Tentang apa lagi? Tentang peraturan tentang korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan. Nah, itu sudah batal. Kan kita sekarang sudah tidak bawa lagi korban persembahan, kambing, korban keselamatan, pengampunan dosa. Karena Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia itu menjadi korban keselamatan bagi kita. Itu peraturan-peraturan yang ada kepada orang Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Imam, ada korban-korban itu, peraturan-peraturan itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah 100% dan Dia adalah manusia yang 100%. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mengapa kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah 100% dan Dia adalah manusia 100%? Dan kita sudah tahu, Dia manusia, Dia bisa makan. Kenapa tidak dikatakan bahwa Dia manusia 50% dan Dia Allah 50%? Kalau Dia seperti itu, berarti orang bilang Dia manusia setengah dewa, ya kan? Kalau
Kalau Yesus Kristus itu 50% Allah, 50% manusia, itu manusia setengah dewa. Ya. Ada kan lagu itu manusia setengah dewa, ya kan? Mau dibunuh tidak mati, mau mati juga dia tidak mati juga, ya kan? Nah, tetapi dia manusia, akhirnya jadi dewa dia, ya kan? Karena dia apa itu? Jadi dewa kesuburan lah, jadi dewa ini. Tapi dia bukan dewa, dia adalah Allah. Kenapa dia jadi manusia, dia jadi daging? Supaya apa? Membedakan mana hantu, mana Tuhan. Itulah sebabnya kenapa iblis, ya kan, Tuhan kasih kuasa juga kepada malaikat-malaikat, dia jatuh dalam dosa, dan iblis tidak, atau malaikat itu tidak bisa menjadi daging. Dia bisa menyerupai saja, tapi dia tidak bisa menjadi. Hanya Allah yang ada di dalam Yesus Kristus yang bisa menjadi manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal yang menggenapi bahwa Yesus Kristus firman Allah yang hidup. Dia adalah Allah, firman Allah, dan dia adalah manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena 2000 tahun yang lebih Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, sehingga seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh dunia ini boleh merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mau menderita, bahkan Engkau disalibkan, Engkau mati, Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau menunjukkan bahwa Engkau sudah bangkit dari orang mati dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kami, bahwa kami tahu bahwa Engkau adalah Allah. Engkau juga adalah manusia yang menyelamatkan kami. Tanpa Engkau datang ke dalam dunia ini, mungkin kami tidak tahu bagaimana cara kami mencari jalan keselamatan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.